Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut saya akan membahas materi hasil UAS saya pada semester 3 ini, yaitu jawaban MSDM sektor publik. Nama saya Abdul Aziz, NIM 20.100.2381.0005, MSDM sektor publik. Pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir biasanya berorientasi pada perkembangan organisasi atau perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. Setiap organisasi atau perusahaan harus menerima kenyataan bahwa eksistensi di masa depan tergantung pada SDM. Berikut menurut Anuraga 2005-99, karir dalam arti sempit adalah sebagai upaya mencari nafkah, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kedudukan. Tujuan pengembangan karir yaitu 1. Membantu dalam pencapaian individu dan perusahaan. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. 5. Membuktikan tanggung jawab sosial. 6. Membantu memperkuat perusahaan, program-program perusahaan. 7. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. 8. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. 9. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Dan terakhir, menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan karir. Yang pertama, karir awal merupakan tahapan pertama di mana seseorang memasuki sebuah organisasi. Yang kedua, karir pertengahan merupakan suatu tahapan di masa di mana setiap individu akan mengalami transisi atau perubahan pada karir mereka. Dan yang ketiga, karir akhir merupakan suatu titik balik terhadap produktivitas atau penurunan dan pensiun dini proses pengembangan karir, yaitu ada 2, karir planning dan karir manajemen. Bentuk-bentuk pengembangan karir yaitu pendidikan latihan, promosi, mutasi, dan selanjutnya instrumen kendali disiplin PNS. Terdapat peraturan perundang-undangan seperti yang pertama, Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang kedua, Peraturan Perundangan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Yang ketiga, Peraturan Perundangan Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri. Yang keempat, Peraturan Perundangan 37 Tahun 2004 PNS dilarang menjadi parpol atau partai politik. Yang kelima, Kemenpan 8A 2005 PNS yang akan menjadi cabut dan wabub. Lanjut, yang kelima, laporan kegiatan untuk mengetahui produktivitas kerja suatu unit kerja setiap hari, minggu, bulan, dan setiap tahunnya akan sangat mudah diketahui apabila setiap atasan dapat menerima laporan kegiatan. 6. Suasana kerja kantor dan kebersihan kantor, ruang kerja, toilet, dan sebagainya. Berikut indikator lain yang dapat menunjukkan bahwa instansi telah menerapkan disiplin yang baik. Dapat dilihat dari suatu kantor dan kebersihan kantornya. Pola-pola pembinaan disiplin. Yang pertama, mengembangkan kepribadian, penghargaan atas usaha, penghargaan atas harga diri setiap pegawai, saling percaya antar unit atau bagian, mengurangi kecemasan dalam bekerja, peningkatan dari pegawai, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, saling menghormati seluruh pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang materi kewajiban PNS, larangan dan tingkatan dan jenis hukuman disiplin. Berikut cara pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian hukum disiplin. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat berwenang menghukum wajib memeriksa
Terlebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran hukum disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara lisan untuk jenis hukuman ringan dan pemeriksaan dilakukan secara tertulis untuk hukuman disiplin sedang dan berat. Pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, namun yang mempercepat pemeriksaan dapat memerintahkan pejabat lain untuk memeriksanya dengan ketentuan pejabat. Apabila PNS yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan dan sah, maka dibuat pengadilan kedua secara tertulis, dan apabila PNS tidak juga memenuhi panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya. Kepada PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin terhadapnya hanya dapat diketahui satu jenis hukuman disiplin. PNS yang pernah dijatuhkan hukuman disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama untuk jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan yang disampaikan secara lisan, dan untuk jenis hukuman teguran lisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis, cetakan secara tertulis. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup. Keberatan atas hukuman disiplin. PNS yang dijatuhi salah satu hukuman ringan tidak dapat menimbulkan keberatan. PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sedang atau berat dapat menimbulkan keberatan. Lanjut, keberatan tersebut diajukan secara tertulis. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan Presiden tidak dapat dilakukan keberatan. Setiap pejabat yang menerima surat keberatan wajib menyampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS. Lanjut, atas pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh PNS. Berikut badan pertimbangan KPGR PNS yang berpangkat pembina 4 atau B ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Keputusan yang diambil oleh badan pertimbangan KPGR wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. Ketentuan lain, PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP pada waktu menjalani hukuman disiplin, jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. 2. Calon PNS yang dijatuhkan hukuman sedang atau berat tentang tidak memenuhi syarat dan untuk diangkat menjadi PNS. Lanjut, evaluasi jabatan menurut Marawansyah 2010-280 adalah sebuah proses yang menentukan nilai relatif sebuah jabatan dalam hubungannya dengan jabatan lain. Evaluasi jabatan bertujuan untuk menciptakan konsistensi atau keadilan internal dan eksternal dalam pemberian kompensasi atau balas jasa. Peran evaluasi jabatan: yang pertama, alat yang efektif untuk menentukan hubungan internal dari berbagai jabatan. Kedua, alat untuk menentukan kegiatan pembayaran imbalan. Ketiga, alat untuk menentukan standar nilai jabatan. 4, alat bantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah. Yang terakhir, dasar yang adil bagi kenaikan pangkat atau promosi jabatan. Metode evaluasi jabatan: yang pertama, metode kuantitatif. Metode penentuan peringkat yaitu metode yang paling sederhana dan hanya cocok untuk diterapkan pada perusahaan kecil dengan jumlah jabatan yang sedikit. Metode klarifikasi: metode ini lebih mudah dari metode ranking, namun kemungkinan ada kesulitan jika menentukan jabatan yang di luar kategori atau standar. Yang kedua, metode kuantitatif terbagi dua: metode perbandingan dan metode sistem angka. Kompensasi adalah keseluruhan dari semua hadiah yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Fungsi kompensasi yaitu penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi yaitu membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis dan menjamin hak internal dan eksternal secara adil. Yang kedua, keadilan internal dan
Kemudian eksternal, tahapan kompensasi terbagi 4, mengidentifikasi dan melakukan studi atas jabatan, mengevaluasi setiap jabatan dengan menggunakan informasi analisis jabatan. Ketiga, melakukan survei gaji dan upah. Keempat, menentukan harga tiap jabatan. Lanjut, jenis-jenis kompensasi yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung yang diwajibkan undang-undang atau peraturan terbagi dua, jaminan sosial dan jaminan jasa ketika tidak bekerja. Yang kedua yang diberikan secara sukarela, pembayaran untuk waktu tidak bekerja atau payment for time not work, kesejahteraan karyawan, employee welfare, pelayanan karyawan, employee service, premi atau minimum price. Baiklah, satu bahasan selanjutnya yaitu rekrutmen atau seleksi dan penempatan. Rekrutmen adalah upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu. Rekrutmen bersumber dari dua, yaitu internal rekrutmen dan external rekrutmen. Seleksi adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dan dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi yaitu penawaran tenaga kerja atau pelamar, tantangan etis, tantangan organisasi, kesamaan kesempatan, penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang surat referensi, evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung, pengenalan kerjaan, keputusan atas lamaran, penyelenggaraan ujian, psikotes, tes pengetahuan dan tes keterampilan. Baik penempatan pegawai adalah penempatan tugas asesmen bagi pegawai baru atau penugasan baru, asesmen bagi pegawai lama. Penempatan pegawai ada dua, asesmen dan asesmen, promosi transfer dan demosi. Promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari suatu kerjaan ke posisi lain. Lanjut, konsep job description, job analysis dan job specification di sektor publik. Yang pertama, job analysis atau analisis jabatan. Menurut Matt dan Jackson, analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang disyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungannya dengan prestasi jabatan. Manfaat job analisis yaitu untuk keperluan penarikan dan seleksi, untuk keperluan kompensasi, untuk keperluan penilaian kinerja, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan perburuan, serta untuk keperluan kerja. Job description merupakan pedoman dalam menentukan dokumen yang berguna bagi karyawan untuk menjalankan tugas sesuai dengan jabatan maupun bagi atasan dalam mengembangkan jabatan dan posisi setiap karyawan. Elemen-elemen job description yaitu job identifikasi atau indikator pekerjaan, job objective, duties and responsibilities, relationship, know-how, problem solving, accountability. Lanjut kepada job specification, menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang disyaratkan. Beberapa hal dalam job spesifikasi adalah persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, persyaratan pengetahuan dan keterampilan, persyaratan fisik dan mental, serta persyaratan umur dan jenis kelamin. Tujuan job description adalah menemukan pekerjaan yang prospektif, rincian spesifikasi jabatan sebagai orientasi untuk calon karyawan. Manfaat job description sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan, sebagai dasar untuk menemukan standar hasil kerja seseorang, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai baru. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu SDM sektor publik.
Perencanaan SDM merupakan kegiatan perencanaan sumber daya manusia lepas dari analisis kerjaan. Analisis kerjaan adalah kegiatan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan sehingga akan memberikan jembatan pada spesifikasi terhadap Dessler. Pengertian perencanaan SDM menurut Andre tahun 1981, perencanaan SDM adalah atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berintegrasi dengan rencana organisasi. Perencanaan fungsi SDM terbagi sebagai berikut, yaitu satu perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pemilihan, perencanaan pengadaan, perencanaan pengembangan, kompensasi, perencanaan integrasian, perencanaan pemeliharaan dan perencanaan kedisiplinan. Faktor yang mempengaruhi PM SDM itu internal dan eksternal. Kendala di MSDM tersebut adalah standar kemampuan SDM manusia, makhluk hidup, situasi SDM, kebijakan perburuan pemerintah. MSDM, manajemen sumber daya manusia, adalah suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi secara efektif dan efisien. Fungsi MSDM yaitu perencanaan untuk SDM, setting sesuai dengan kebutuhan organisasi, penilaian kinerja, perbaikan kualitas kerja dan lingkungan kerja, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Lanjut, prinsip dasar SDM terpublik yaitu penekanan pada orang, kepemimpinan partisipatif, gaya kerja partisipatif, orientasi klien yang kuat, pola pikir yang menginginkan, kinerja optimal. Tujuan SDM adalah memastikan bahwa manajemen SDM berkontribusi pada efektivitas organisasi. Perkembangan paradigma pelayanan publik. All Public Administration atau OPA yang dikembangkan oleh Wilson melalui buku The Study of Administration berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. New Public Administration atau NPA pada tahun 1990 sampai akhir 1970. NPM atau Public Management lahir pada tahun 1990-an. NPS atau New Public Service adalah sebuah paradigma yang fokuskan pada pelayanan publik. Sejarah SDM, sumber daya dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitas. Pengertian manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penyelenggaraan dan lebih dikenal dengan quotes yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang lebih ditentukan melalui SDA dan lain-lain. SDM adalah unsur paling penting dalam perusahaan yang memiliki ciri yang berbeda dari faktor lainnya karena memiliki intuisi, emosi, akal, harga diri, kepribadian aktif, kebutuhan praktis. Terima kasih atas pembahasan pada hari ini. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.